Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan soleha, kembali ke segmen kedua, yaitu di waktu Indonesia Belajar. Tadi kita sampai mana pembahasan kita? Yang pertama, kita bicara tentang keharusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepadanya karena kita adalah ciptaannya, makhluk-makhluk semuanya adalah ciptaannya, termasuk Nanda sekalian, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi kita juga sampaikan tentang makna ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah itu? Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan olehnya dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Kak Ridwan ingin menyampaikan tentang pembagian ibadah. Ditinjau dari ruang lingkupnya, ibadah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ibadah khasah atau ibadah mahdhah, ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan di dalam nas Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ibadah apa saja? Kira-kira yang adik-adik di rumah tahu, yang Nanda solehah tahu, ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita. Ayo, yang pertama apa? Yang kedua apa? Nah, kalau kita lihat rukun Islam di situ jelas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bersyahadat atau 2 kalimat syahadat. Wa iqamis sholah, yang kedua tegakkan sholat. Ayo, Nanda sekalian di rumah sholat atau tidak? Kalau Ananda sekalian melaksanakan sholat, berarti Ananda telah melaksanakan ibadah yang sifatnya khusus atau ibadah mahdhah. Kalau tidak sholat berarti tidak bersyukur kepada Allah dan tidak mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu yang memberi rizki buat kita. Allah itu yang membuat telinga kita mendengar. Allah itu yang membuat mata kita melihat. Allah itu yang membuat kaki kita bisa berjalan. Dan Allah pula lah yang membuat kita bisa bernapas. Sehingga Nanda sekalian, sholat jangan ditinggal. Karena sholat merupakan ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Ya, setelah itu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, melaksanakan atau membayar zakat, itu juga ibadah yang sifatnya ibadah khasah atau ibadah mahdhah. Ayo adik-adik sekalian, Nanda soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika ayah bunda membayar zakat pada bulan apa? Ayo bayar zakat. Iya betul, membayar zakat itu di bulan Ramadan, baik itu zakat fitrah, ya zakat diri, untuk zakat jiwa, ataupun zakat mal, zakat harta. Dan ini merupakan yang disebut sebagai ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan ibadah khosoh atau ibadah mahdhah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkuat di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ibadah puasa, Nanda sekalian juga mungkin tahu. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, puasa ini termasuk ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Nanda sekalian mungkin yang masih di usia TK
atau SD ya kelas 1 sampai kelas 3 mungkin masih dalam taraf belajar berpuasa ya. Tapi kalau sudah bisa full puasanya sampai maghrib, dari mulai sahur sampai maghrib, wah 2 acungan jempol dari Kak Ridwan buat Nanda sekalian. Jadi sebentar lagi kita masuk Ramadan, jangan lupa kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan ibadah khosoh. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah watahijul baita manistato'a ilaihi sabila, yaitu beribadah haji jika mampu menuju Baitullah. Jadi yang namanya pergi haji itu ya kalau sudah mampu, sudah cukup uangnya, sudah punya ilmunya, mungkin ayah-ayah bunda di rumah ya dari Ananda sekalian sudah ada yang pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini termasuk orang yang sudah dikategorikan mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Mukarramah yang biayanya tidak sedikit. Maka dari itu khusus ibadah yang disebut dengan ibadah haji ini dikhususkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Bagi yang tidak mampu ya tentunya berniat, berusaha untuk bisa berangkat haji. Coba Ananda sekalian, sekarang belajar yang rajin, sekarang belajar yang tekun, yang disiplin. Suatu saat nanti kalau sudah jadi orang sukses, bisa tabung uangnya, bisa berangkatkan ayahanda dan bunda yang ada di rumah untuk berangkat haji. Sungguh bangga. Ayahanda dan bunda di rumah, Umi dan Abi di rumah, Papa dan Mama di rumah, sangat bangga ketika Ananda sekalian bisa memberangkatkan haji orang tuanya dari hasil keringat Ananda sekalian. Makanya sekarang belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti suatu saat jadi orang sukses. Jadi itu yang pertama, pembagian ibadah. Yang pertama adalah ibadah khosoh atau ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Kita cukupkan untuk segmen kedua ini. Kita lanjutkan nanti di segmen berikut masih dengan Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar.